Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya wa la rasulah ba'dah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita bertemu kembali dalam kajian manasik umrah ya. Kita menggali makna dari ibadah umrah supaya ibadah umrah kita makin bernilai dan supaya hati kita bisa ikut terlibat dalam amalan ibadah umrah, memahami bacaan yang dibaca dalam umrah, memahami juga ya hal-hal yang terkait dengan pemaknaan tentang prosesi amalan yang dilakukan oleh jamaah umrah. Kali ini saya tidak akan membahas tentang makna-makna tadi ya. Nanti makna-makna itu sudah kita bahas dalam kajian-kajian sebelumnya. Nanti yang tersisa akan kita bahas di kesempatan yang lain biidznillah. Saya kali ini akan membahas tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ya, kisah yang tidak bisa dipisahkan dari kota Mekah, dari Ka'bah dan dari amalan ibadah haji dan tentunya umrah. Ketika kita memahami pelajaran yang ada di balik kisah Nabi Ibrahim ini, kita akan lebih bisa memaknai haji dan umrah, dan kita akan bisa lebih mantap mengambil pelajaran dan insya Allah bisa menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah-kisah ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Tujuannya adalah agar manusia bisa mengambil pelajaran dalam perjalanan mereka untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim dan kota Mekah ini bukan khusus bagi jamaah umrah saja, tapi bagi seluruh kaum muslimin ya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk anak keturunan dari Nabi kita Ibrahim alaihissalam yang merupakan bapak para nabi, yang mana para nabi-nabi itu adalah dari keturunan beliau. Makanya banyak sekali dalam Al-Quran dikisahkan tentang perjuangan Nabi Ibrahim supaya kita mengambil pelajaran. Memang Nabi Ibrahim sudah berlalu ya, sudah ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi nabi kita, yang menjadi panutan kita, yang menerangkan syariat-syariat yang harus kita kerjakan pada umat ini. Karena kita tidak mengikuti nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada hikmah-hikmah dan pelajaran-pelajaran penting yang dikisahkan dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu merupakan kitab suci umat Islam, maka banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dan kita harus bisa mengambil pelajaran dan menjadikan pelajaran itu sebagai bekal hidup kita dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim membawa istrinya Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail yang saat itu adalah dalam keadaan masih kecil ya, masih bayi ya. Istrinya Siti Hajar ditinggalkan oleh suaminya di kota Mekah ya. Kemudian setelah meninggalkan kota Mekah dan istrinya serta anaknya yang masih kecil itu, Nabi Ibrahim berdoa dengan untaian doa yang sangat indah, yang doa itu dicantumkan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-35 sampai 41. Kita akan bahas ya. Ya, kita tidak akan bahas secara panjang lebar banget ya, karena memerlukan waktu yang sangat panjang dan karena banyaknya pelajaran yang ada di balik ayat-ayat itu. Kita nggak akan bahas secara sangat detail, tapi kita akan bahas secara global. Kita akan gali pelajaran-pelajarannya. Dalam ayat yang ke-35 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jadi beliau berdoa, ya ingatlah wahai Rasul, kemana kali Ibrahim berkata sudah meninggalkan putranya Ismail dan ibunya Hajar di lembah Mekah, ya Rabbi jadikanlah negeri ini yang apa adanya, aku meninggalkan keluargaku yaitu Mekah. Jadikanlah negeri yang menjadi tempat tinggal istri dan anakku yaitu Mekah adalah negeri yang aman.
tidak ada darah yang ditumpahkan di sana, tidak ada orang yang dizalimi di sana, dan jauhkanlah diriku dan anak-anakku dari perbuatan menyembah berhala. Jadi yang ditakutkan itu bukanlah ya, jangan sampai mati kelaparan atau jangan sampai jadi miskin, bukan, tapi jangan sampai menyembah berhala. Karena ketika orang menjadi miskin atau hidupnya susah itu tidak akan membuat dirinya celaka di akhirat. Yang membuat manusia celaka di akhirat adalah ketika dia menyembah berhala. Makanya Nabi Ibrahim itu ya masih berdoa ya agar dirinya dijauhkan dari menyembah berhala, padahal dia seorang nabi, yang luar biasa, sampai disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim itu sebagai ummah. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifah, dalam surat An-Nahl. Jadi seorang Nabi Ibrahim itu disebut sebagai umat ya. Beliau masih tidak merasa percaya diri kalau nanti dirinya bisa istiqomah sampai akhir hayat tanpa bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam benak Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ada ya pemikiran wah saya ini sudah nabi, saya ini sudah ya melewati pengorbanan yang luar biasa, maka saya tidak mungkin bisa, ya bahasanya tidak mungkin saya bisa futur atau saya bisa mengubah jalan atau tidak mungkin saya bisa menyembah berhala. Tapi tidak. Ini pelajaran bagi kita bahwa kita tidak boleh percaya diri akan kondisi kita hari ini. Hari ini kita bisa jadi menjadi orang yang taat, betul-betul merealisasikan tauhid, ya, merealisasikan tauhid, mencintai Allah Subhanahu wa taala lebih dari segalanya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala lebih dari segalanya. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi besok pagi. Kita tidak tahu apa yang terjadi pekan depan, kita tidak tahu apa yang terjadi bulan depan, tahun depan, dan kita tidak tahu apa yang terjadi sejenak menjelang nanti ajal menjemput kita. Karena bisa jadi ya mungkin 3 hari sebelum kita mati ya tiba-tiba Allah mencabut iman kita dan kita menjadi orang yang merugi ya, karena di situ perjalanan kita itu hampir finish ya. Tiba-tiba iman dicabut ya, perjalanan hampir finish. Kalau orang lari maraton 42 km itu ya sudah tinggal 300 meter ya, tiba-tiba ya cedera atau luka, jadi tidak bisa meneruskan sampai garis finish. Nah sama juga dengan umur kita yang mungkin tinggal 3 hari, 2 hari, sehari. Makanya kita tidak boleh percaya diri. Makanya kita ya ambil pelajaran dari sini bahwa kita tidak boleh terlalu merasa aman dengan iman kita, merasa iman kita nggak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ya, hati kita ini bukan milik kita. Hati kita ini bukan milik kita. Makanya ya kalau nggak kita jaga, nanti hati ini bisa jatuh di sembarang tempat. Bisa jatuh hati ini, hatinya jatuh karena nggak kita jaga. Gimana nggak kita jaga? Ya kita ngelihat orang cantik atau orang ganteng, akhirnya terus hati kita jatuh. Nah, akhirnya kita sendiri yang susah, karena misalkan orang itu betul-betul tidak bisa kita miliki, bahasanya seperti itu. Makanya hati ini betul-betul dijaga ya. Nah makanya ini ya apa, salah satu cabang pembahasan menjaga hati. Dan yang paling harus kita jaga hati kita adalah jangan sampai hati kita ini kemudian kehilangan hidayah. Sayangnya hati kita bukan milik kita. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala bisa membolak-balikkan hati ini sekehendaknya. Maka kita jangan macam-macam. Nasallahu alaihi. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, wajudubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah diriku ya Allah dan juga keturunanku. Lah di sini Nabi Ibrahim juga mendoakan anak keturunannya. Bukan hanya mendoakan dirinya, tapi mendoakan anak keturunannya. Punya visi yang jauh, punya pandangan yang jauh ke depan. Ingin anak cucunya, ingin keturunannya menjadi penerus bagi dirinya, yaitu orang yang istiqomah dalam tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah berhala. Jadi pelajaran penting ya buat kita ya. Ya Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Ya. Berhala itu banyak menyesatkan
manusia, di mana manusia menyangka bahwa berhala itu memberi mereka syafaat ya. Mereka ketika menyembah berhala, minta anak, minta kekayaan pada berhala, itu mengira bahwa berhala itu bisa memberikan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi doa mereka lebih cepat terkabul. Maka mereka terfitnah olehnya dan menyembahnya selain Allah. Akhirnya mereka minta kepada berhala-berhala itu, mereka menyembah kepada berhala-berhala itu bukannya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas sekali ya, kaum musyrikin dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menyembah berhala. Kalau ditanya mereka kenapa mereka minta pada berhala, mereka berdoa kepada berhala, kok tidak langsung kepada Allah? Ya karena berhala ini menurut mereka bisa membuat doa mereka lebih cepat terkabul dibandingkan mereka langsung berdoa kepada Allah. Nah, perbuatan ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala menyembah berhala. Berdoa kepada berhala, minta kepada berhala, yang mana berhala itu tidak bisa memberikan pada mereka. Berhala itu yang buat juga manusia dari batu, dari kayu. Atau mungkin seperti cerita yang pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang membuat berhala dari tepung. Ketika mereka butuh makan, dimakan berhala itu. Jadi mereka buat sendiri. Mereka mengira berhala itu bisa memberikan syafaat. Apakah perkiraan mereka benar? Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa itu tidak benar. Berdoa itu langsung kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan apa yang mereka minta, bukan kepada berhala. Tapi orang-orang musyrik masih ya terus ngayal. Ya. Meskipun juga banyak dari kaum musyrikin yang sadar ya, akhirnya diajak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyembah Allah, mereka mau. Tapi banyak juga yang akhirnya tidak mau dengan berbagai macam alasan. Ya. Betul-betul membuat orang itu sesat berhala-berhala itu ya. Menyesatkan orang dari menyembah Allah Subhanahu wa taala menjadi menyembah berhala-berhala itu. Dan karena mereka menyembah berhala-berhala itu, kesesatan itu berujung pada kesengsaraan di akhirat. Ya, mereka mati dalam keadaan syirik, mereka mati dalam keadaan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya nanti di akhirat mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Nasallahu alaihi. Semoga kita nanti dijauhkan dari neraka jahanam, begitu juga para anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Faman tabi'ani fa innahu minni. Barang siapa yang mengikutiku dalam mentauhidkan Allah dan mentaatinya, maka dia termasuk golonganku dan pengikutku. Wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Sebaliknya, barang siapa yang mendurhakaiku dan tidak mengikutiku dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mentaatinya, maka sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Pengampun dosa-dosa siapa yang Engkau kehendaki untuk diampuni, dan Maha Penyayang kepada mereka. Bayangkan ya, itu begitu begitu sayangnya Nabi Ibrahim pada umatnya ya, pada pengikutnya, pada manusia, orang-orang yang tidak mengikuti jejak Nabi Ibrahim itu didoakan agar mereka mendapatkan ampunan, didoakan untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala memang sudah menggariskan bahwa orang yang syirik itu akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Makanya pembahasan tentang tauhid ini adalah pembahasan yang paling penting, harus selalu dibahas, harus selalu diulang-ulang. Mengapa? Karena tauhid inilah yang menyelamatkan kita dari perbuatan syirik, menyelamatkan kita dari kemusyrikan yang nanti mencelakakan kita. Karena orang yang mati dalam keadaan musyrik dan dia belum bertaubat, maka dia akan masuk dalam neraka selama-lamanya, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Makanya kita berdoa ya, jangan sampai kita masuk neraka sedetik saja. Makanya kita berdoa, ya Allah masukkanlah kami semua ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab ya, tanpa melalui neraka dulu. Karena memang orang muslim yang dia dosanya lebih besar daripada pahalanya, dia tidak diampuni Allah, nggak dapat syafaat, ya dia terpaksa masuk ke dalam neraka sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan masuk ke dalam surga. Makanya dalam hadis riwayat Sahih Muslim kalau nggak salah, ada cerita tentang
orang terakhir yang masuk surga. Ini cerita ini coba dicari ya. Dicari di YouTube atau dicari di kitab-kitab hadis ya, syarah tentang hadis ini, dan saya yakin di YouTube ada juga ustadz yang sudah menjelaskan. Maka disimak keterangannya. Ini orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Lah ini ya, neraka ini aduh. Kadang-kadang kita merasa bahwa neraka ini bukan bahaya. Kita merasa neraka ini adalah gampang lah gitu. Ini bahaya sekali. Neraka ini ya, saking mengerikannya neraka ini, ada gambaran dari Nabi Muhammad SAW ya, didatangkan nanti pada hari kiamat orang ya penghuni neraka yang paling nikmat hidupnya di dunia. Jadi ada orang yang paling nikmat hidupnya di dunia tapi dia penghuni neraka. Dicelupkan di dalam neraka sekali, dicelupkan, diambil lagi, kemudian ditanya, hal marra bika na'imun qattun, apakah sebelum ini kamu pernah merasakan kenikmatan? Itu orang yang hidupnya di dunia penuh kenikmatan. Ada banyak ya, mereka yang punya orang tua kaya raya, itu istilahnya lahirnya di atas uang. Sampai mereka meneruskan kekayaan kedua orang tuanya, mereka tidak pernah merasakan kesusahan dalam hidupnya. Lahirnya di atas uang, hidupnya di atas uang, artinya uang melimpah. Ya, sampai kenikmatan yang mereka rasakan itu maksimal. Ya, mereka kemudian mati, ya, itu dicelupkan dalam neraka sekali, celup ghamsah. Kemudian ditanya, apakah kamu pernah merasakan kenikmatan sebelum ini? Tidak. Satu kali dicelup di neraka membuat orang lupa akan kenikmatan yang pernah dirasakannya di dunia, padahal dia adalah orang yang paling merasakan kenikmatan di dunia. Yuk tapi an'ami ahli dunia, orang yang kenikmatan dunia paling maksimal. Ketika dicelupkan dalam neraka sekali, maka seolah-olah kenikmatan itu tidak pernah dirasakan karena mengerikan neraka. Ini bagaimana dengan orang yang terpaksa masuk ke dalam neraka sekian lama, yang terpaksa masuk ke dalam neraka selama-lamanya, apalagi ya begitu, subhanallah ya, begitu mengerikan ya. Begitu juga sebaliknya, ketika orang yang hidupnya paling susah di dunia tapi dia adalah penghuni surga, ketika dicelupkan dalam surga sekali saja masuk keluar, ya, kemudian ditanya, hal marrabika bu'sun qattun, apakah engkau pernah merasakan sengsara? Tidak. Artinya apa? Sedetik masuk surga, sebentar masuk surga, itu membuat orang lupa akan kesengsaraan yang pernah dilalui sebelumnya. Jadi surga itu indah banget ya, karena begitu indahnya sampai membuat orang melupakan kesengsaraan yang pernah dirasakan sebelumnya di dunia. Dan neraka itu mengerikan sekali, saudara-saudara sekalian. Ya, sampai orang yang dimasukkan ke neraka, dicelupkan sebentar di neraka itu lupa akan kenikmatan sebelumnya. Nah, kemusyrikan itu adalah bahaya yang sangat besar. Karena apa? Karena bisa membuat orang bukan cuma dicelupkan sekali saja, tapi kekal di neraka selama-lamanya. Makanya kajian tentang tauhid ini harus selalu digalakkan, harus selalu kita kaji. Dan kita harus selalu memeriksa tauhid kita, karena kita nggak tahu ya kapan kita ya dijemput oleh ajal, kapan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malakul maut untuk menjemput nyawa kita. Kita nggak tahu lah. Paling bahaya sekali adalah ketika ya kita dijemput, iman kita sudah hilang. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha, kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, kita membersihkan hati kita dari penyakit yang tersembunyi ya. Itu insya Allah kita akan selamat. Makanya Nabi Muhammad SAW ya sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala taatik. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku dalam agamamu. Ya, dan teguhkanlah hatiku dalam ketaatan kepadamu. Siapa yang membaca doa ini? Nabi Muhammad SAW. Tidak percaya diri bahwa dirinya akan terus taat sampai akhir. Makanya beliau berdoa lah. Kalau Nabi Muhammad SAW berdoa agar hatinya ditetapkan dalam ketaatan,
Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam ya berdoa agar dirinya dan keturunannya dijauhkan dari penyembah berhala, bagaimana dengan kita? Jadi yang menjadi pengikut Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW adalah mereka yang istiqomah dalam tauhid. Masalah pengakuan, orang bisa mengaku, tapi yang menjadi kenyataan adalah bagaimana, apakah dia betul-betul mengikuti atau sekedar mengaku saja. Di sini jelas-jelas Nabi Ibrahim menjelaskan ya, salah satu ciri pengikutnya yaitu mereka yang menjauhi menyembah berhala, alias hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Nah, kemudian dalam ayat 37 ya, beliau membaca doa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, sesungguhnya aku meninggalkan sebagian anak keturunanku Ismail dan anak-anaknya di suatu lembah yaitu Makkah yang tidak ada tanaman di dekat tanahmu yang suci. Ya Allah, aku meninggalkan mereka di sana agar mereka menegakkan sholat di sana. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, buatlah hati mereka mengasihi mereka dan merindukan negeri ini. Warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Berilah mereka rezeki dari buah-buahan dengan harapan mereka akan bersyukur. Nabi Ibrahim menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku tinggalkan istri dan anakku di lembah yang tidak ada tanamannya. Memang kota Mekah itu adalah bukan tempat yang cocok untuk bercocok tanam, tidak seperti Madinah yang di sana banyak pohon kurma. Makanya mata pencaharian kaum Quraisy yang menjadi penduduk Mekah itu adalah dengan berdagang. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Quraisy, yang ila fi Quraisy ila fihim rahlatas syita'i was-shaif. Perjalanan perdagangan ke Yaman dan ke Syam ya. Kemudian juga di Mekah itu ada Ka'bah yang menjadi pusat ya, banyak jamaah haji yang datang ke Mekah kemudian bisa menggerakkan perekonomian kota Mekah. Tapi kita lihat waktu Nabi Ibrahim alaihissalam itu meninggalkan istri dan anaknya, di situ betul-betul kosong, tidak ada kota di situ, tidak ada penghuni, hanya lembah yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanah haram, tanah suci yang menjadi tanah yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak ya. Dan tanah itu belum ada apa-apanya, belum ada bangunannya, dan kelak memang Nabi Ibrahim dan anaknya nanti yang membangun Ka'bah. Nah, ketika istri dan anaknya, Siti Hajar dan Nabi Ismail ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di tempat itu memang dalam keadaan kosong. Nah, ketika jamaah umroh yang melihat kota Mekah dengan segala kemegahannya, dengan segala keramaiannya, harap mengingat bahwa dulu tempat itu tidak ada apa-apanya, kosong. Wadin ghairi dzi zar'in, lembah yang tidak ada tanamannya, tandus, batu, tidak bisa tumbuh pohon di sana. Tapi sekarang karena perkembangan ilmu pengetahuan ya, bisa di sana tumbuh banyak pepohonan ya. Tapi ingatlah zaman kondisi saat itu ketika tanah itu berupa tanah kosong, tandus ya, Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya dengan bekal yang seadanya, dan bekal itu akan habis ya. Mengapa Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di situ? Apa? Liyuqimus shalah. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, agar mereka menegakkan salat. Nah, ya. Karena Nabi Ibrahim itu punya dua istri ya, dikisahkan dalam Quran ya. Yang satu Siti Sarah itu kemudian ditinggalkan di negeri Syam, Siti Hajar itu ditinggalkan di kota Mekah ya. Nah, ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala
ya supaya apa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi rizki. Ya. Supaya apa ditinggalkan di situ? Supaya mereka menegakkan sholat. Ini pentingnya sholat ya. Makanya jamaah umroh ketika berangkat ke tanah suci itu jangan sampai melupakan sholat. Ya memang tidak lupa ya, tapi memperbarui semangat untuk sholat. Karena semangat untuk sholat ini harus selalu diperbarui, karena sholat ini adalah kewajiban yang utama sampai kita mati ya. Makanya ketika kita pergi ke tanah suci, kita ingat ya bagaimana Nabi Ibrahim itu meninggalkan istri dan anaknya di tanah suci yang tandus saat itu ya, itu supaya apa? Supaya mendirikan sholat. Nah ini ya menggarisbawahi tentang pentingnya sholat dalam hidup kita, dan ini ya membuat kita berintrospeksi bagaimana hari ini kita mensikapi sholat. Sudahkah kita menganggap sholat ini sesuatu yang penting untuk kita perjuangkan atau tidak? Nah, ini yang harus kita introspeksi. Ya, bayangkan ya Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya apa? Supaya mereka mendirikan sholat. Perjuangannya untuk mendirikan sholat itu, ya, loh, apakah sholat kan bisa di mana saja? Nah, ini kita tidak tahu apa yang ada di balik itu. Apa mungkin nanti kelak mereka ini yang akan membangun Ka'bah, kiblatnya kaum muslimin yang menjadi kiblat sholat, atau gimana kita nggak tahu. Tapi yang jelas itu dalam ayat itu dijelaskan demikian, liyuqimus shalah, rabbana liyuqimus shalah. Nah, ini menunjukkan ya, kita harus perhatian pada sholat ini ya. Kita harus selalu mengoreksi. Kita harus sholat dengan baik. Jangan sampai kita kalau mau beli HP maunya yang mahal, mau naik pesawat maunya yang kelas first class kalau bisa. Tapi kok kamu maunya yang mahal, tapi kok belinya yang murah lah. Uangnya tidak ada apa? Kalau di itu karena tidak punya uang. Ya, tapi maunya hati ini maunya yang kenapa kita bab sholat ini kita maunya yang ya qanaah saja gitu loh. Ini yang harus kita perbaiki ya. Makanya kita ke tanah suci, kita ingat tentang bagaimana sholat itu begitu penting, dan kita memeriksa hati kita, dan kita harus selalu menyemangati diri kita dan keluarga kita untuk mendirikan sholat. Kalau dalam tafsir As-Sa'di dinyatakan ai ij'alhum wahidina muqiminas shalah. Ya Allah, jadikanlah mereka sebagai orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang mendirikan salat. Lianna iqamatus shalah min akhassi wa afdhalil ibadat ad-diniyah. Karena mendirikan salat itu adalah ibadah yang paling penting dalam Islam. Faman aqamaha kana muqiman lidini. Siapa yang mendirikan salat dengan benar, maka dia menegakkan agama dalam dirinya. Ketika dia tidak salat dengan benar, maka keislamannya juga tidak benar. Ibaratnya sholat itu seperti tiang tenda. Ketika tiangnya itu benar, tegak, maka tenda akan tegak. Tapi ketika tiangnya roboh, maka Islamnya roboh, tendanya roboh. Keislaman orang itu ukurannya adalah sholat. Orang yang sholatnya benar, maka Islamnya benar. Orang yang sholatnya nggak benar, maka Islamnya nggak benar. Semakin bagus sholat, maka Islam kita semakin bagus. Tanda Islam yang berkualitas adalah sholatnya berkualitas dan juga berkuantitas. Sholat harus diperbaiki dan juga diperbanyak. Sholat sunnah. Nah, ini kalau kita tidak memperhatikan sholat, bagaimana kondisi Islam kita? Dan bahayanya, ya ketika kita merasa Islam kita udah baik, kita merasa Islam kita sudah berkualitas, tapi kita tertipu oleh diri kita sendiri, ternyata Islam kita masih ecek-ecek. Karena apa? Sholat belum menjadi prioritas. Kita belum memperhatikan sholat. Kita belum sholat dengan benar. Kita merasa qanaah dengan sholat kita yang hari ini. Sementara bab dunia kita kepengen yang lebih. Ini yang harus kita perhatikan. Faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim ay tuhibbuhum wa tuhibbul mawdi' alladhi hum sakinuna fihi. Jadikanlah hati manusia itu mencintai anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dan mencintai tempat suci Mekah. Dan hari ini terbukti doa Nabi Ibrahim alaihissalam terijabahi. Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Setiap orang Islam pasti kepingin ke tanah suci, pasti kepingin ke tanah suci. Ini adalah satu kecintaan setiap muslim kepada tanah suci, kepingin ke sana,
yang sudah ke sana kepingin balik lagi. Katanya semakin sering ke sana, maka semakin pingin ke sana lagi. Rasa rindunya semakin besar. Nah ini, makanya Allah Subhanahu Wa Taala ini dalam tafsir As-Sa'di ya. Fa'ajaballahu du'aahu fa'akhraja min dzurriyyati Ismail Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doa Nabi Ibrahim dan memunculkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Nabi Ismail hatta da'a dzurriyyatahu ila dinil islami wa ila millati abihim Ibrahim. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak keturunan Nabi Ibrahim yaitu bangsa Arab, bangsa Quraisy untuk masuk dalam Islam, ya mengikuti jejak bapak mereka Nabi Ibrahim alaihissalam. Fastajabu lahu, dan kepada keturunan itu mengikuti ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasaru muqimis shalah, mereka menjadi orang yang mendirikan salat. Waftaradallahu hajja hadzal bait alladhi askana fi dzurriyyati Ibrahim wa ja'ala fi sirran ajiban. Maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk ibadah haji ke tempat suci yang menjadi tempat tinggal Nabi Ismail dan ibunya Hajar yang ditinggalkan oleh ayah mereka Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini ada sesuatu yang menarik yang disebutkan oleh Syekh Sa'di. Wa ja'ala fi sirran ajiban jadiban lil qulub. Ada rahasia yang aneh, yang luar biasa, yaitu apa? Menarik hati. Kita nggak tahu kenapa sih kok kita senang ke tanah suci. Kenapa kok kita kepingin umroh? Kenapa orang yang sudah sering umroh masih kepingin lagi? Kenapa? Lah ini apa namanya rahasianya ini. Ya, fahiya tuhibbu fahiya tahujjuhu wa la taqdi minhu wataran. Ya, yang pernah haji itu tidak akan pernah puas alat dawam, selalu tidak akan pernah puas. Bal kullama aktsaral abdu taradduda ilaihi izdada syauquhu. Semakin sering seorang hamba ke tanah suci, maka rasa rindunya semakin besar, ya. Nah, ini yang rahasia yang kita tidak tahu kenapa. Ini memang sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kecintaan ke tanah suci ini, ya jangan kita putus hubungannya dengan sholat. Karena apa? Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya jelas-jelas liyuqimus sholat, dan sholat itu menghadap kiblat ke tanah suci Mekah. Jadi jangan kita putus hubungan antara Mekah dengan sholat. Artinya apa? Sebagaimana kita semangat untuk ke Mekah, jangan sampai semangat kita untuk sholat ini ya kurang ya. Ya ingat ya, haji wajib seumur hidup sekali, sholat wajib 5 kali sehari. Sholat lebih wajib daripada umroh haji, karena haji dan umroh bagi yang mampu, sementara sholat itu wajib bagi seluruh umat Islam. Nah di sini ya dijelaskan hubungan yang erat antara tanah suci Mekah dan sholat. Nah, kemudian apa? Doa Nabi Ibrahim alaihissalam, warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun, dan berilah mereka rizki berupa buah-buahan agar mereka bersyukur. Dan di sini ada yang aneh ya. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada anak keturunannya yang ditinggalkan di tanah yang tandus apa rezeki berupa buah-buahan. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam minta buah-buahan padahal tanahnya tandus. Nah, di sini ini ada pelajaran penting yang bisa kita ambil ya, yaitu apa? Kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta saja. Apa yang kita mau kita minta. Jangan kita melihat kondisi kita. Kalau dilihat secara ya dunia ya, di atas kertas ya, tidak mungkin di tanah yang tandus itu kok bisa ada buah-buahan, tidak mungkin. Tapi Nabi Ibrahim karena thiqahnya kepada Allah, yakinnya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, berdoa, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Memang mungkin di sana tidak bisa ditanam buah-buahan, tapi buah-buahan itu datang ke sana. Sehingga hari ini kita ke sana itu buah-buahan banyak ya. Bahkan ada buah-buahan yang di sini nggak ada, di sana ada. Ya. Dan buah-buahan yang di sini pun dibawa ke sana. Contohnya durian, di sana juga ada durian. ini ya jangan sampai kita putus asa ya. Kalau memang putus asa, kalau mau dilihat, dan tidak mungkin ya, kalau kok bisa di tanah yang tandus, kok bisa tanah yang tandus itu bisa ada buah-buahnya, bisa saja kalau Allah mau. Dan sebaliknya di tanah yang subur bisa jadi orangnya malah menderita, banyak orang miskin, banyak orang sengsara.
Karena apa? Allah Subhanahu wa taala yang mencabut berkah, tapi di tanah yang tandus tadi Allah Subhanahu wa taala mencurahkan berkahnya yang luar biasa, karena tempat itu adalah tanah suci yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berkehendak, maka semuanya bisa. Jadi kita kalau berdoa jangan melihat kondisi kita. Ya, kondisi kita gimana? Mana mungkin saya bisa menjadi seperti itu? Karena sarananya tidak ada. Percayalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan percaya kepada sarana, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, mampu untuk mendatangkan sarana itu dari jalan yang kita tidak sangka-sangka. Maka di sini Syekh Sa'di mengatakan fa ajaballahu du'aahu. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya, fasara yujba ilaihi thamaratu kulli syai'in. Maka betul-betul buah-buahan itu didatangkan ke Mekah. Fa innaka tara Makkah musyarrafah kullu waqtin wa thimar fiha mutawafiras. Maka engkau melihat di kota Mekah itu setiap saat ada buah-buahan. Wal arzaq tatatawala ilaiha min kulli janib, dan rezeki itu datang ke kota Mekah dari segala penjuru. Supaya apa? Mereka bersyukur. Nah, ini poin penting juga. Mensyukuri nikmat. Bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita syukuri. Nah, bagaimana syukur kita? Syukur kita dengan apa? Dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala semata, dan kita menjauhi menyembah berhala. Ini bentuk syukur yang utama. Ini bentuk syukur yang penting, dan salah satu perwujudan syukur yang paling utama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah memperbanyak sholat sunnah. Dengan sholat, ya, sholat wajib, ya, dengan kita melaksanakan sholat wajib yang sempurna dengan sebaik mungkin, lalu diikuti dengan sholat sunnah. Maka ketika Nabi SAW ditanya oleh istrinya Aisyah, mengapa engkau sholat sampai pecah-pecah telapak kakinya? Mengapa sholat sampai capek? Ya, saya ingin menjadi hamba yang bersyukur. Begitu kata Nabi Muhammad SAW. Nah, ini bagaimana? Kita sudah merasakan nikmat Allah yang berlimpah. Agar kita mau sadar dan bersyukur, akhirnya kita malah kurang bersyukur, sedikit bersyukur. Bahkan mungkin, ya, syukur itu sudah tidak kita pikirkan lagi. Pokoknya kita hidup nikmati saja, sudah syukur tidak kita pikirkan. Nah, ini yang selalu kita harus pikirkan, bagaimana syukur kita. Dan kita harus selalu meningkatkan syukur kita agar Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, dan Allah Subhanahu wa taala berjanji kalau kita bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmat itu. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam melanjutkan lantunan doa indahnya, lantunan munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ayat yang ke-38. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama'. Ya Rabbana, sungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami rahasiakan dan apa yang kami tampakkan. Tidak ada sesuatu pun di bumi dan di langit yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui ketergantungan dan kebutuhan kita kepadanya tidak samar baginya. Artinya apa? Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, memanjatkan doa, ya Allah, Engkau lebih mengetahui tentang diri kami daripada diri kami sendiri, ya. Jadi Allah itu lebih tahu tentang kami daripada diri kami sendiri. Allah lebih tahu tentang kita daripada diri kita sendiri. Nah, ini kita sadar enggak tentang hal ini? Sadar enggak bahwa Allah itu lebih tahu tentang diri kita dibandingkan diri kita sendiri? Ya, Engkau lebih tahu tentang kami daripada kami sendiri, ya Allah. Nas'aluka min tadbirika wa tarbiyatika lana an tuyassira lana minal umur allati na'lamuha wa allati la na'lamuha. Kami memohon kepadamu agar Engkau mengatur dan memudahkan urusan kami, ya Allah, yang kami tahu urusan itu dan yang kami tidak tahu, sesuai dengan ilmu dan rahmat-Mu. Artinya apa? Maknanya apa? Lebih percaya kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, lebih percaya kepada pengaturan Allah Subhanahu wa taala daripada diri kita sendiri. Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membereskan urusan kita dengan caranya sendiri. Kita cuma sekedar berusaha sebaik mungkin, tapi kita harus lebih percaya kepada, ya,
campur tangan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan rencana kita. Artinya kita boleh berencana, kita tetap harus berusaha. Tapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai akhirnya kita lebih mengandalkan usaha kita, lebih mengandalkan rencana kita, lebih mengandalkan ya ilmu dan pengetahuan kita dalam mengurus urusan kita daripada kita mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan rahmat dan ilmu-Mu ya Allah. Engkau Maha tahu, Engkau Maha mengetahui, Engkau Maha merahmati, maka curahkanlah rahmat-Mu kepada kami ya Allah, supaya urusan kami menjadi mudah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala urusan yang lain ya. Nah, wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun di langit dan di bumi. Nah, di antaranya adalah doa ini, yang mana tujuan dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah untuk kebaikan dan supaya bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Ini contoh ya. Contoh kepasrahan, contoh tawakal. Artinya apa? Pasrah itu bukan sekedar kita diam lalu kita mengira Allah akan membereskan, kita yakin Allah akan membereskan urusan kita, ya seperti yang sering kita baca di postingan di sosmed, kemudian di status WA ya. Jangan takut, pasti Tuhan akan membereskan urusanmu. Jangan takut, pasti Allah tidak akan meninggalkanmu sendirian lah. Kemudian apakah kita kemudian diam begitu saja dan percaya? Bukan, tapi apa? Berdoa. Berdoa. Pasrah itu bukan dengan diam. Pasrah itu adalah berdoa. Ketika usaha sudah mentok, ketika kita pengen sesuatu tapi kita nggak punya sarananya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam yang ya bagaimana meminta agar di tempat itu banyak buah-buahan padahal tempat itu adalah tandus. Bagaimana buah-buahan bisa tumbuh di situ? Memang tidak tumbuh, tapi buah-buahan tetap ada di situ. Artinya apa? Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kita tidak punya sarananya. Ketika kita ingin sesuatu yang kita tidak punya sarananya, itu bukan berarti tidak bisa. Kita masih bisa berdoa. Nah, kadang kita mengukur kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan pikiran kita. Apa yang menurut pikiran kita itu masuk akal dan mungkin, maka Allah bisa. Dan apa yang tidak masuk akal maka Allah nggak bisa. Itu salah, keliru besar. Ya Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Maka jangan putus asa. Ketika kita kepingin sesuatu tapi nggak ada sarananya, rasanya nggak mungkin, itu Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk mewujudkannya dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Nanti kita berdoa kepada Allah, kita ingin, nah ini ingin nih. Ketika kita misalkan mungkin mengubah kondisi kita ingin dulu, ingin mewujudkan sesuatu, kita ingin dulu. Ada nggak keinginan itu dalam hati? Kalau ada, kita berdoa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai nanti Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan. Kalau tidak terwujud bagaimana ya? Barangkali itu yang terbaik buat kita. Barangkali ya terwujudnya apa yang kita inginkan itu bukan yang terbaik, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu mana yang terbaik. Tapi apakah doa kita itu sia-sia? Tidak ada doa itu sia-sia, nggak ada. Nah, bisa jadi nanti diwujudkan dalam bentuk lain. Bisa jadi nanti diberi pahala di akhirat. Bisa jadi nanti kita dihindarkan bahaya yang sebesar apa yang kita minta. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa untuk mewujudkan segala sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya. Kalau Allah menghendaki sesuatu maka akan terjadi. Dari mana jalannya nggak tahu. Nah, ini kita harus yakin dulu ada jalan. Ada jalan yang tidak terpikir oleh pikiran kita, yang tidak masuk dalam akal kita. Janganlah kita batasi bahwa yang bisa terwujud itu hanyalah yang menurut pikiran kita bisa terwujud. Yang di luar itu tidak bisa terwujud. Jangan ya. Jangan kemudian kita mengukur alam semesta ini, apalagi mengukur kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan pikiran kita. Bukan. Ya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mewujudkan keinginan kita ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki dari jalan yang tidak terpikir oleh kita. Yang penting kita apa? Pasrahnya kita total kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tawakal itu ukurannya apa? Banyak berdoa kepada Allah.
Orang yang banyak berdoa kepada Allah, dialah orang yang bertawakal karena dia menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan dengan apa? Dengan yakin bahwa Allah yang menjadi satu-satunya penentu apakah keinginan kita terwujud atau tidak. Yakin bahwa apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala akan terjadi dan apa yang tidak dikehendaki Allah Subhanahu wa taala tidak akan terjadi. Dan kemudian diikuti dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan bertawakal. Semakin orang itu menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa, maka dialah orang yang bertawakal. Jadi orang yang bertawakal itu bukan kemudian pasif ya. Pasif kemudian dia diam, dia tidak berdoa. Berdoa saja tidak. Maknanya apa? Jangan-jangan dia sudah putus asa. Dia jangan-jangan keinginannya pelan-pelan pudar. Keinginannya dalam hati pelan-pelan pudar. Karena apa? Karena merasa keinginannya itu tidak akan terwujud. Ini ayat yang ke-38. Kemudian ayat yang ke-39 ya alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Puji syukur dan sanjungan sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang menjawab doaku, yang mengabulkan doanya Nabi Ibrahim agar memberiku anak keturunan yang soleh. Allah memberiku dalam usia tua Ismail dari Hajar dan Ishak dari Sarah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan doa bagi orang yang berdoa. Nah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Ibrahim keturunan ketika Nabi Ibrahim sudah tua, ya, ketika sudah merasa putus asa tidak akan punya anak ya. Dan juga anak Nabi Ibrahim itu menjadi orang-orang yang soleh. Sungguhnya Allah itu laqaribul ijabah liman da'ah. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan doa bagi orang yang mau berdoa. Qad da'autuhu falam yukhayyib raja'i. Dan Nabi Ibrahim dia mengatakan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan harapan saya. Pelajaran bagi kita bahwa kondisi yang kita hadapi, seburuk apapun kondisi yang kita hadapi, jangan sampai membuat kita putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai membuat kita putus asa dari jalan keluar Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita putus asa pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim yang di sini disebutkan alal kibari dalam usia tua. Ya, Ismail wa Ishak, Nabi Ismail dan Nabi Ishak yang mana kedua anak ini kemudian dari keturunannya lahirlah para nabi-nabi. Dari Nabi Ishak itu kemudian menurunkan para nabi dari Bani Israel dan dari anaknya Nabi Ismail menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan nikmat yang harus disyukuri. Apalagi nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam itu bukan sembarang nikmat yang sangat luar biasa. Itu apa? Nikmat menjadi nabi, nikmat menjadi panutan bagi orang-orang soleh, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai Khalil, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai kekasih. Dan itu ya manzilatul khullah, level Khalil itu hanya ada dua orang, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa dipertemukan dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini bukan sembarang nikmat, ada nikmat keturunan ya. Ya di mana emang sudah nalurinya manusia itu pengen punya anak ya, pengen punya keturunan ya. Maka semua orang itu pengen menikah dan pengen punya keturunan. Ada yang diberi Allah Subhanahu wa taala anak yang banyak, ada yang diberi anak sedikit, ada yang diberi anak semuanya laki-laki, dan ada yang diberi anak semuanya perempuan, ada yang tidak diberi anak semuanya, tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekecil apapun nikmat harus kita syukuri. Dan ini ada satu poin penting ya, satu poin penting.
Setan selalu menggoda kita. Ya, setan selalu mengintai kita, tidak terlepas setan itu mengintai kita untuk menyesatkan kita. Contohnya, kita perhatikan ya, Nabi Ibrahim di sini bersyukur ketika diberi keturunan dalam usia yang tua. Bukan kemudian ya bertanya, ya Allah, kok baru sekarang saya diberi keturunan. Ini hati-hati ya. Kalau kita berdoa pengen sesuatu lama kemudian baru dikabulkan, bersyukurlah, tiru Nabi Ibrahim alaihissalam, tiru Nabi Zakaria alaihissalam. Kan kemudian protes, ya Allah kok baru sekarang, ini salah, ini godaan setan. Setan membisikkan kepada kita, kok Allah kok jahat ya, kok baru sekarang, salah. Itu jangan sampai ya, ini godaan setan ya. Jangan sampai kemudian ketika bisikan itu ada dalam hati, segera usir jauh-jauh, karena nanti bisa menggoda kita, akhirnya kita bisa jatuh kepada suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya kita bersyukur atas nikmatnya, tapi malah kita jadi kufur. Lah kenapa kok baru sekarang? Itu terserah Allah. Yang Tuhan itu Allah. Ketika kita berdoa itu kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hamba, kita ini manusia. Kita ini tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bukan siapa-siapa. Sebaik apapun kita, soleh apapun kita ini tetap bukan siapa-siapa. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menahan, tidak memberikan apa yang kita mau, jangan-jangan ada sesuatu di balik itu yang kita nggak tahu. Makanya kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ilmunya sangat luas, tahu mana yang terbaik. Makanya ketika kita ingin sesuatu lama baru terkabul, jangan beri kesempatan bagi setan untuk menggoda. Kemudian kita katakan, ya Allah kok baru sekarang, kenapa? Syukuri. Nah ini lagi baru sudah tua dan sudah putus asa, tidak mungkin punya anak, dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ya bersyukur, alhamdulillah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyia-nyiakan harapan. Makanya teruslah berdoa. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengabulkan doa kita saat itu juga bukan berarti Allah jahat. Bisa jadi memang Allah Subhanahu wa taala tahu yang terbaik, bahwa saat itu bukan yang terbaik buat kita, tapi yang terbaik kapan, entah, terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jangan-jangan baru kita tahu nanti setelah sekian puluh tahun. Oh, mengapa kok diberikannya saat itu? Karena mungkin kalau diberikan sebelumnya kita nggak kuat. Bisa jadi ini macam-macam ya. Makanya kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya kepada Allah karena kita percaya, kita berdoa. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menunda jawaban dari doa kita, kita percaya bahwa itu yang terbaik. Contohlah Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbil sami'ud du'a. Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan doa, maka jangan berputus asa. Ini penting ya. Ini sangat penting. Kemudian ya, ayat berikutnya, ayat ke-40. Nah ini, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang menegakkan sholat dengan sebaik-baiknya. Jadikanlah anak keturunanku menegakkannya dengan sebaik-baiknya. Ya Rabbana, kabulkanlah doaku dan terimalah ia di sisimu. Nah ini ya contoh dari Nabi Ibrahim alaihissalam, orang yang sangat mulia. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mampu melaksanakan kewajiban, yaitu mendirikan sholat. Jadi tidak percaya diri mengatakan aku bisa, aku pasti bisa, yes aku pasti bisa. Bukan, tapi la haula wala quwata illa billah. Ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, apa jawabannya? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada perubahan, tidak ada kekuatan melainkan hanya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kenapa dari Allah? Ya karena memang Allah yang menentukan. Makanya minta kepada Allah. Ketika kita nggak bisa melaksanakan kewajiban, jangan-jangan itu karena kita percaya penuh sama diri kita sendiri dan tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa sholat tepat waktu, ya nggak bisa sholat jamaah di masjid, nggak bisa menghafal Quran, nggak bisa dzikir. Karena kita percaya diri kita bisa, yes aku bisa, aku pasti bisa. Kita terracuni oleh ajakan-ajakan itu, akhirnya kita merasa kita bisa, akhirnya kita nggak mau lagi minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Nabi Ibrahim alaihissalam itu mencontohkan sebaliknya. Ya, sholat itu adalah kewajiban yang besar dan Nabi Ibrahim tidak mengatakan sholat itu mudah. Padahal levelnya seorang nabi ya, Nabi Ibrahim yang sudah
ya memiliki manzilah yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu masih memohon kepada Allah untuk bisa mendirikan sholat. Karena kalau Allah tidak membantu, tidak bisa dia menjadi orang yang mendirikan sholat. Dan ya beliau berdoa juga agar anak keturunannya juga termasuk menjadi orang-orang yang ikut mendirikan sholat. Karena sholat itu adalah ibadah yang mulia. Ingat ya, di sini Nabi Ibrahim tidak berdoa agar bisa bersedekah. Ya, bukan bersedekah, tapi sholat. Karena ketika orang sholatnya benar, dia akan mudah untuk bersedekah. Dia akan kuat untuk bersedekah. Imannya akan kuat. Dia akan menjadi orang-orang yang soleh dan muslih. Orang-orang yang soleh dan orang-orang yang mengajak orang lain untuk menjadi orang soleh. Karena sholat ini inti. Kalau sholatnya benar, maka hidupnya akan benar. Dan ingat ya, amalan pertama yang dihisab nanti di akhirat itu adalah sholat. Kalau orang sholatnya benar, insya Allah dia selamat. Kalau orang sholatnya bermasalah, nah nanti dia perjalanannya tidak akan lancar. Nah, makanya perbaiki sholatnya. Perbaiki sholat ini. Kita sholat dengan benar. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa ya, doakan anak keturunan kita. Jadi kita mesti punya visi yang jauh ya. Kita jangan kepengen diri kita yang soleh, tapi anak keturunan kita yang soleh. Dan kita berusaha. Usahanya apa? Doa. Yang bisa dilakukan oleh Nabi Ibrahim hanya berdoa dan menjadi orang soleh. Ya, supaya nanti Allah Subhanahu wa ta'ala ya dengan caranya sendiri itu nanti bisa menjadikan diri kita dan anak keturunan kita menjadi orang-orang yang soleh. Nah, bagaimana untuk menjadi orang soleh adalah dengan mendirikan sholat. Maka sholat ini harus menjadi prioritas. Nah, kalau diri kita belum menjadikan sholat ini sebagai prioritas, kalau belum menjadikan sholat ini sebagai satu yang penting, maka hati-hati, bahaya. Ya, walaupun kita ya hidup dalam keadaan longgar, dalam keadaan penuh kemudahan, tapi kalau sholat kita nggak benar, bahaya itu, bahaya, betul-betul bahaya. Makanya doa ini harus sering kita baca. Rabbi ij'alni muqimas shalah min dzurriyyati. Ada juga doa lain yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku supaya bisa berzikir, supaya bisa bersyukur, supaya bisa beribadah dengan baik. Ini jangan sampai ya lepas lisan kita dari doa ini. Karena kalau tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala kita nggak bisa. Ya, jangan kita kemudian karena sudah terinstal dalam diri kita omongan motivator ya, bukan omongan ulama ya. Kalau ulama mengajarkan untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi motivator mereka mengajarkan untuk ya mengajak untuk bergantung pada diri kita, mengajak untuk mengandalkan diri kita. Itu motivator yang enggak benar. Kalau motivator yang benar adalah menumbuhkan semangat, memotivasi supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengapa kita harus semangat? Karena kita berdoanya itu kepada Allah yang punya langit dan bumi. Yang mana kalau menginginkan sesuatu adalah kun fayakun. Makanya kita berdoa kepada Allah, harus semangat, jangan putus asa, jangan lemah semangat, jangan ngelukruk. Ya, tapi kita semangat karena apa? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau keinginan kita terwujud, alhamdulillah. Kalau enggak terwujud, kita terus berusaha, terus berdoa. Barangkali yang kita inginkan itu bukanlah yang terbaik. Ini ya. Dan ini rangkaian yang tidak bisa dipisahkan dari tanah suci, yaitu pengorbanan Siti Hajar yang mau ditinggal oleh suaminya, yang ketika suaminya Nabi Ibrahim hendak meninggalkan kota Mekah dengan dirinya dan anaknya yang masih kecil, Siti Hajar hanya bertanya, apakah Allah yang memerintahkan ini semua? Apakah Allah yang memerintahkan dirimu untuk meninggalkanku di tanah yang gersang? Iya, jawab Nabi Ibrahim, iya. Apa kata Siti Hajar ketika mendengar jawaban suaminya bahwa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala? Idzan la yubayyi'una, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyengsarakan kita, tidak akan meninggalkan kita. Pelajaran besar ya. Pelajaran besar ketika kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan memberikan kepada kita kemuliaan. Walaupun mungkin level kita tidak seperti level Nabi Ibrahim ya, yang mendapatkan kemuliaan yang begitu besar. Tapi ingat ya, pelajarannya apa? Perintah Allah yang mungkin tidak masuk akal.
Coba kalau saat itu Siti Hajar menolak, ya, saya mau ikut pulang sama kamu wahai Ibrahim ke Suriah, ke Syam. Saya nggak mau di sini. Tapi ingat ya, pengorbanan Siti Hajar untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang kemudian ya berikutnya menjadi Ka'bah, menjadi tempat suci yang ya diidam-idamkan oleh semua kaum muslimin untuk bisa berkunjung ke sana. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya secara akal tidak mungkin. Tidak mungkin, tapi apa? Berdoa. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, aku tinggalkan anak keturunanku di sini, ya Allah. Berilah mereka rezeki, ya Allah, dari buah-buahan supaya mereka bersyukur. Ini poin penting ya. Dan kisah Nabi Ibrahim itu luar biasa ya. Kisah luar biasa, kisah cinta yang luar biasa. Nabi Ibrahim cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala begitu luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Nabi Ibrahim untuk meninggalkan anak keturunannya di tempat yang tandus. Itulah cintanya diuji dan Nabi Ibrahim lulus. Kemudian ketika Nabi Ismail sudah beranjak remaja, ya, sudah bisa membantu orang tuanya, datang lagi perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan cinta Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim lulus ketika Nabi Ibrahim diminta untuk menyembelih anaknya. Kemudian lulus. Ya, inilah cinta, kisah cinta. Ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala akan ada ujian bagi cinta kita. Supaya pembuktian apakah cinta kita itu cinta sejati atau cinta palsu. Nabi Ibrahim menjadi tauladan bagi kita. Dan tidak bisa dipisahkan kisah Nabi Ibrahim itu dengan tanah suci Mekah, dengan prosesi haji dan umroh. Demikian pemirsa sekalian, jamaah sekalian, dimanapun berada, semoga ini bermanfaat. Kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.